Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke teman-teman, jadi akhir-akhir ini tuh banyak pertanyaan ke saya, khususnya mengenai radiator. Jadi banyak yang punya masalah mengenai radiatornya. Ada yang mendidih ya di bagian reservoirnya tuh, airnya kepanasan terus mendidih, terus meluap, terus airnya habis airnya. Terus ada juga yang lagi kecepatan tinggi tiba-tiba temperatur naik, terus ada juga yang macet tiba-tiba temperatur naik. Nah oke, jadi di video ini saya akan coba share ke kalian semuanya berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya juga pernah juga ngalamin hal yang kayak gitu ya. Jadi saya coba share pengalaman saya, terus kira-kira kita akan cari tahu penyebabnya apa sih yang bisa membuat radiator itu seperti itu, terus tips perawatannya bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana. Oke ya, jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman yang baru mampir di channel ini dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, let's do it. Ya, pernah nggak teman-teman ngerasain lagi jalan terus tiba-tiba ya lagi asik-asik gitu ya, terus tiba-tiba kok mobil rasa nggak enak, tarikan agak berat, terus pas kita lihat di dashboard itu indikator temperatur kok tiba-tiba naik. Nah, di posisi itu pasti kita ngerasa panik ya, terus pengen cepet-cepet minggir, terus matiin mesin kita, terus pengen cari tahu kenapa sih kok bisa kayak gitu. Hal yang paling nyebelin tuh apalagi kalau pas kita lagi macet. Kalau lagi macet tahu sendiri kan, itu posisi kita di tengah-tengah kepadatan jalan raya, terus mau minggir tuh pasti susah. Udah gitu temperatur udah mulai naik. Nah, untuk yang seperti ini sebenarnya kita jangan panik ya teman-teman, tetap relax sambil cari cara gimana caranya kita untuk minggir sedikit, terus ada kesempatan untuk matiin mesin. Karena saya pernah ngerasain hal seperti itu. Saya pernah dulu ngalamin lagi di jalan raya macet ya, di kalau nggak salah tuh di arteri Pondok Indah tuh underpass. Waktu itu saya pakai mobil Grid Corolla, Twin Cam. Waktu itu saya pakai mobil Twin Cam tahun 91. Nah kebetulan itu mobil orang tua saya dulu. Itu saya pernah ngalamin lagi macet tiba-tiba overheat. Memang belum sempat sampai mati mesin, karena saya selalu ngecek dashboard dan saya lihat kok temperatur tiba-tiba tengah naik merayap naik lagi. Wah, ini nggak beres nih. Akhirnya saya putuskan untuk gimana caranya minggir sedikit, karena tidak ada tepi jalan. Jadi saya mau nggak mau agak mepet ke kiri supaya nanti orang yang di belakang atau mobil yang belakang bisa mendahului saya. Dan saya tenang, saya tetap dalam kondisi relax. Saya usahakan tidak panik, saya matikan mesin dan saya buka kap sebagai tanda mobil kita lagi masalah. Memang orang macam-macam ya, ada yang lewat tiba-tiba, woi mobil kenapa tuh, apa gimana lah gitu ya. Jadi nggak usah panik, tetap relax, jaga emosi ya, karena memang kita dalam kondisi masalah ya. Syukur-syukur ada orang yang bantuin, tapi kalau tidak ada ya tetap tenang, jangan panik. Terus usahakan mobil kita tidak dinginin dulu sebentar ya, jangan langsung dibuka tutup radiatornya karena bahaya ya. Jadi itu kalau mau tuh tunggu beberapa menit, memang pasti akan menambah kemacetan. Tapi kalau kita lanjutkan, pasti mobil kita yang jadi masalah dan kita akan tambah keluar biaya. Karena kalau kita paksakan mobil untuk jalan, artinya kita paksa mesin itu untuk jalan dalam kondisi overheat, yang ada nanti harusnya kita bisa lebih hemat ya. Artinya cuma memperbaiki bagian radiatornya. Kalau kita dengan cepat antisipasi, kita langsung matikan mesin. Tapi kalau kita paksa, bukan hanya radiator nanti yang kita akan perbaiki, tapi kemungkinan bagian-bagian yang lain juga akan kena. Nah itu jadi teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi langsung kita bahas apa saja sih penyebab yang bisa membuat mobil kita menjadi overheat. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bahas mengenai penyebabnya, kita langsung lihat diagram cara kerja radiator. Oke, langsung kita lihat. Saya coba searching di internet ya. Jadi di internet juga banyak teman-teman kalau mau lihat cara kerja radiator, tapi saya coba jelaskan. Saya ambil dari sebuah blog ya, atau ini ada dari situs bengkel cintamobil.com ya. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada rangkaian sistem pendinginan pada mesin. Jadi ada radiator di sini, terus ada upper radiator hose atau selang radiator atas, terus ada di bawah nih ya lower radiator hose. Di sini ada selang radiator bawah.
Kemudian di sini ada reservoir. Ya, anggaplah di bagian tengah ini adalah mesin sebenarnya, cuman tidak ditunjukin aja mesinnya. Di sini ada heater, tapi heater kita nggak akan bahas. Tapi bisa jadi heater juga bisa menyebabkan kebocoran ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah tidak pakai heaternya di bypass, nggak masalah. Nah, di sini ada terpisah, ada termostat. Oke, jadi di sini ada water pump ya. Sorry, mesin ada apa lagi nih? Ada kipas radiator. Nah, sini ada tutup radiator. Nah, ini semua part-part yang sangat penting ya dalam mendukung sistem pendinginan pada sebuah mesin. Oke, hal pertama yang bisa menyebabkan mesin overheat atau mesin kepanasan ya. Yang pertama adalah kipas radiator atau extra fan. Teman-teman bisa lihat di sini ada extra fan ya. Extra fan kalau mati bagaimana? Ya otomatis sistem pendinginan pada mobil itu akan terganggu. Mesin butuh pendinginan. Nah, oleh karena itu kita gunakan air coolant atau air radiator sebagai sarana untuk mendinginkan mesin. Nah, maka ketika air di dalam mesin itu panas, masuklah dia ke radiator. Nah, di sini ada tanda panah merah, ini berarti airnya panas. Masuk ke radiator, kemudian di radiator diolah supaya didinginkan oleh kipas radiator. Nah, kipas radiator itu membuang panas pada radiator, ada air yang ada di dalam radiator, kemudian air yang ada di radiator sudah dingin, yang sudah dingin itu dikirimkan kembali karena sudah menjadi biru. Ya, juga ditambahkan dari air flow ya dari luar. Kalau dalam kondisi kecepatan tinggi itu harusnya dia tambah dingin ya. Nah, air yang sudah dingin itu kembali lagi dikirimkan ke mesin. Nah, dan tugas si termostat ini adalah membuka menutup. Ya, ketika panasnya sudah mencapai maksimal, biasanya di sini tandai dengan misalnya 80 derajat atau 90 derajat, maka air yang tadinya dingin yang bersirkulasi dalam mesin kembali dibuka oleh termostat untuk dikirimkan kembali ke radiator. Kemudian di radiator itu akan didinginkan kembali dibantu dengan kipas radiator atau extra fan dan air flow. Kemudian yang sudah dingin akan dikirimkan kembali ke mesin dan begitu seterusnya berputar-putar berulang kali, dan memang seperti itu sampai mesin itu berhenti ya. Artinya kita mematikan mesin, dan itulah sistem kerja dari sebuah radiator atau sistem pendinginan pada sebuah mesin. Nah, jadi yang pertama adalah kipas radiator. Jadi kipas radiator itu penting banget fungsinya. Jadi silahkan teman-teman, saya sudah pernah buat video tentang kipas radiator atau masalah yang biasa timbul pada extra fan. Silahkan dicek aja di channel saya. Oke, yang kedua adalah masalah yang timbul pada sebuah radiator atau pada mesin mobil yang menyebabkan mesin mobil panas itu adalah mampetnya radiator. Jadi mobil itu bisa kepanasan apabila radiatornya mampet. Kenapa bisa mampet? Bisa jadi karena ada kerak-kerak atau kotoran yang karena memang kualitas airnya kurang baik. Makanya memang saya pernah bilang ke teman-teman di video-video saya sebelumnya, saya sarankan kalau bisa menggunakan air coolant, karena kalau air coolant itu secara otomatis memang diperuntukkan untuk radiator. Ya, jadi bisa mencegah dari karat ya, dan titik didihnya pun lebih bagus ya dibanding air tanah ya. Nah, karena memang sudah ada endapan atau kerak yang ada pada radiator, maka air yang bersirkulasi yang tadi ya dikirimkan dari mesin ke radiator itu tidak dengan sempurna dia masuk ke dalam radiator ya, didinginkan ya, tidak sempurna karena air yang volumenya masuk ke radiator, dia harusnya volumenya misalnya dari mesin dia 2 gelas atau 1 liter ya, 1 liter air, sementara karena radiatornya mampet, akhirnya yang dikirim kembali itu tidak sampai 1 liter, melainkan setengah liter deh, karena ada kondisi di sini ada selang kisi-kisi ya, dia tuh ada kisi-kisi radiator itu mampet, maka yang terkirim kembali hanya sejumlah separuhnya. Nah, maka di mesin akan kekurangan air dingin, sehingga mesin pun bisa panas. Dan sisa airnya kemana? Nah, sisa airnya itu bisa dibuang melalui tangki cadangan ini. Maka ada yang pernah bilang
tangki cadangannya itu meluap atau mendidih, itu karena air panas yang dikirim dari mesin yang harusnya didinginkan di dalam radiator itu tidak bisa diterima sepenuhnya karena ada bagian radiator yang mampet. Tergantung jumlah mampetnya. Kadang-kadang memang kalau masih belum terlalu parah ya dia masih bisa bekerja, tapi kalau sudah parah mampetnya dia akan meluap ya, tutup radiatornya tidak bisa menahan tekanan lagi dan akhirnya dia meluap keluar melalui tabung reservoir dan akhirnya di situ kelihatan tuh air mendidih dan tumpah. Nah, disitulah penyebab airnya tumpah dan akhirnya mesin kekurangan air radiator yang harusnya mendinginkan mesin tadinya, akhirnya dia tidak mendinginkan mesin dengan maksimal. Maka kepanasan bisa terjadi. Nah, itu makanya caranya bagaimana untuk mengantisipasinya. Kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, jadi kapan terakhir kira-kira membersihkan radiator, atau istilahnya kalau di dunia otomotif disebutnya bahasa apa namanya itu, radiatornya itu dikorok ya, dikuras, dikorok ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana ya? Lakukan pengurasan secara rutin. Kalau teman-teman pakai air radiatornya itu pakai air biasa atau air tanah, itu harus lebih sering menguras. Minimal dikeluarkan, diisi lagi yang baru, dikeluarkan, diisi yang baru. Itu ya kalau bisa sesering mungkin. Kalau teman-teman bisa misal dibuka radiator udah mulai kuning, itu langsung segera dikuras, karena kalau enggak nanti dia akan berkarat dan menyebabkan kerak, dan akhirnya kerak-kerak itulah yang bisa menyebabkan radiator itu mampet. Nah, itu yang kedua, radiator mampet. Yang ketiga ya, penyebab yang ketiga adalah bagian dari water pump ya. Water pump ini berfungsi ya, namanya pompa ya, water pump, pompa air. Maka berfungsi untuk memompa air yang tadi dari mesin dikirimkan ke radiator. Nah, kalau seandainya pompa airnya dia bermasalah, ya bisa jadi bocor, rembes di bagian situ ya. Nanti kita bicara masalah bocor ya. Yang ini misalnya radiatornya itu water pumpnya itu dia ada baling-baling dalamnya, dan baling-balingnya biasanya sudah mulai berkarat ya, dia macet atau bukan macet, tapi dia lebih ke arah berkarat dan kemudian korosi, akhirnya baling-balingnya mulai terkikis ya, karena penyebabnya adalah tadi air tanah ya yang menyebabkan karat. Ketika sudah berkarat dia mulai pecah baling-balingnya sehingga tidak bisa dengan maksimal memompa air kembali ke radiator atau mensirkulasikan air ke radiator dan ke mesin. Jadi dia tenaganya berkurang, meskipun dia harusnya menyemprotkan memompa 1 liter air nih dari mesin ke radiator. Karena kipas baling-balingnya sudah lemah ya, atau mulai ada yang pecah, akhirnya yang tadinya dipompa harus 1 liter, jadi yang masuk ke radiator cuma setengahnya atau mungkin kurang dari 1 liter. Nah, itu juga menyebabkan akhirnya sirkulasi air radiator tidak maksimal sampai ke mesin lagi ya. Jadi ketika kecepatan tinggi, terutama ya ketika kecepatan tinggi kan RPM tinggi tuh, berputar tinggi, harusnya putarannya itu bisa memompa air bersirkulasi dengan cepat, tapi karena tadi baling-balingnya sudah mulai ada yang patah atau ada yang mulai termakan karena karat, akhirnya dia tidak maksimal mensirkulasi air. Ketika kecepatan tinggi muncul dia temperatur naik. Bagaimana caranya? Kembali lagi saya ingatkan, kapan terakhir teman-teman ganti water pump? Kapan terakhir teman-teman servis water pump? Atau bukan servis, sebenarnya kan diganti ya. Kalau misalnya sudah di atas 5 tahun, saran saya diganti. Biasanya sekaligus dengan timing belt. Kalau mobil Honda CTZ biasanya masih pakai timing belt. Jadi saran saya diganti sekaligus timing beltnya. Nah, itu untuk water pump. Penyebab berikutnya adalah dia termostat. Nah, teman-teman lihat di sini ada termostat. Termostat itu fungsinya apa sih? Dia membuka menutup ya aliran air yang dari mesin menuju ke radiator. Dia terbuka ketika mesin atau air mencapai suhu yang dicapai sesuai dengan spesifikasi si mesin atau termostat tersebut. Misalnya dia 90 derajat dia terbuka. Maka ketika dia terbuka, maka air yang dari mesin yang sudah dalam kondisi panas dikirim ke radiator ya, untuk dinginkan, kemudian dia kembali lagi ke
mesin, kemudian termostat kembali menutup. Seperti itu aja kerjanya sampai dia selesai ya, sampai benar-benar mesin dimatikan. Nah, kalau termostat itu rusak, kerusakannya biasanya dia syukur-syukur kalau dia terbuka, kuncinya ketika terbuka, macetnya ketika terbuka, jadi air bisa bersirkulasi ya. Tapi kalau kuncinya macetnya ketika dia menutup, dia tidak mau membuka, nah itu yang bahaya. Maka itu bisa menjadi penyebab mesin overheat. Biasanya naiknya cepat ya, karena mampet dia di bagian termostat. Ya meskipun termostat di situ ada bagian istilahnya di situ ada lubang kecil yang memang untuk pengaman ketika terjadi mampet ya, tapi kan nggak cukup ya, karena dia hanya lubang kecil. Nah, biasanya kalau mampet seperti itu caranya bagaimana? Teman-teman kembali lagi ingat kapan terakhir ganti termostat ya. Termostat itu umurnya cukup lumayan lama ya. Kalau dia memang menggunakan air coolant, dia biasanya lebih lama lagi dia umurnya, karena dia jarang atau tidak berkarat ya. Maka saran saya memang cara perawatannya menggunakan air coolant. Jadi gimana cara mengatasinya? Memang harus diganti sih teman-teman. Perawatannya memang harus dikuras, ganti airnya. Itu memang syarat utama untuk menjaga sistem pendinginan. Jadi sering-sering dikuras kalau memang pakai air biasa. Tapi kalau pakai air coolant biasanya ya agak lebih lama ya. Jadi teman-teman bisa lebih hemat sebenarnya sih kalau pakai air coolant. Jadi yang penting tidak ada kebocoran. Nah, itu tadi termostat ya. Jadi kalau ada termostat yang sudah mulai dicopot ya mungkin ada beberapa anggapan dia akan sirkulasinya lancar, tapi sebenarnya memang termostat diciptakan untuk membuat mesin itu bekerja pada suhu ideal sebenarnya. Jadi terlalu dingin pun nggak baik, terlalu panas pun apalagi ya tidak baik. Nah, itu yang berikutnya tentang termostat. Dan penyebab berikutnya yang tidak kalah penting juga ada kebocoran. Nah, kebocoran biasanya itu muncul di bagian-bagian selang. Bisa juga di bagian heater. Nah, makanya kalau mobil saya pribadi sudah saya bypass selang heaternya karena pernah bocor di bagian itu. Jadi akhirnya saya copot heaternya, nggak pakai. Di selang-selang ya, terus selang-selang penghubung ya yang selang-selang kecil ya, selang-selang kecil yang menuju ke throttle body itu juga rentan. Kalau sudah mulai keras itu biasanya ada kebocoran di bagian itu. Terus juga di bagian water pump itu juga suka ada kebocoran. Di selang-selang besar ya, itu juga perhatikan suka ada kebocoran. Tandanya gimana kalau ada kebocoran? Biasanya ada kerak-kerak putih ya, atau kalau coolant biasanya ada berwarna di situ ya, ada mulai kelihatan. Terus juga bisa juga kebocoran di radiatornya itu sendiri. Kalau radiatornya bocor, itu biasanya kelihatan. Kalau ada di bagian kisi-kisinya tuh dia ada kerak di bagian luar atau dalam ya. Atau kalau udah parah dia menetes ke lantai. Nah, itu segera diantisipasi. Kalau bocor biasanya dia masih bisa jadi dia secara sirkulasi masih bagus, tapi karena bocor jadi dia kekurangan. Jadi ketika jalan setengah jam atau mungkin nggak nyampe setengah jam, tiba-tiba air sudah habis, kemana larinya? Teman-teman harus cek tuh di bagian selang-selang yang biasanya selang-selang kecil ya, selang-selang kecil yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, atau selang-selang bypass ya, itu yang bagian-bagian itu yang kadang-kadang kita luput dari perhatian kita. Kalau selang yang besar kan kelihatan tuh ya, kadang selang-selang kecil itu yang kadang-kadang luput dari perhatian, tidak diperhatikan, di situ ternyata penyebab kebocoran. Jadi teman-teman harus cek benar-benar ya di bagian selang-selang yang kecil itu, yaitu jadi penyebab-penyebab mobil kita bisa kepanasan. Ya, tidak kalah pentingnya yaitu tutup radiator. Nah, untuk tutup radiator ini teman-teman perhatikan sistem pegasnya. Kalau pegasnya itu sudah mulai lemah, lebih baik diganti, karena itu juga bisa menyebabkan air itu loss langsung ke reservoir dan bisa menyebabkan mobil kekurangan air atau radiator kekurangan air ya. Maka alangkah baiknya kalau menurut teman-teman tutup radiator sudah mulai lemah ya, umurnya kira-kira berapa lama ya, mungkin kalau sudah di atas 3 atau 5 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun ya, itu lebih baik diganti ya, karena memang hal sepele itu bisa menyebabkan mesin teman-teman semuanya kepanasan ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan memang ya kesimpulannya, jaga rawat radiator kita, karena memang itu cara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti overheating atau bahkan sampai
mesin itu jebol gara-gara kita lalai dalam merawat radiator kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol ke atasnya dan subscribe jika belum. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisa saya. Oke teman-teman, jadi itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.